Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, Masjid Jenderal Ahmad Yani. Syukur alhamdulillah, tentunya di ujung bulan tahun Hijriah ini, bulan Zulhijjah, tentu mungkin tanggal 25, nah semuanya tetap diberikan keistiqomahan untuk hadir ke masjid ini, sudah menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita diberikan kekuatan untuk tetap di masjid ini dalam rangka menimba ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya berharap dimudahkan jalan kita semuanya untuk menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi menyimak hadis tersebut, tentu jamaah di sini baik yang sengaja dari rumah untuk menimba ilmu hadir ke masjid ini ataupun yang sedang transit dan kebetulan duduk di sini ada kajian, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan surganya Allah, dimudahkan surga di dunia maupun surga di akhirat. Jadi mohon izin para jamaah sekalian, sejatinya yang mengisi kajian rutin di sini tentunya itu Ustaz Abdul Rahim Said, guru kami juga, guru kami di Yasalam maupun di sekolah kader. Beliau saat ini masih berada di Tanah Suci mungkin ya. Jadi tanggal 26 insya Allah beliau pulang, kurang 2 hari, mudah-mudahan hajinya mabrur, dan kami selaku muridnya dan diizinkan oleh Ketua Takmir, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih untuk bisa berbagi. Jadi tentunya kami minder karena yang dulu di sini ustadz-ustadz yang kompeten di bidangnya masing-masing, Ustadz Abdul Wahid, Ustadz Yatiman, dan saya hanyalah seorang guru SDIT Ahmad Yani yang kebetulan dinaungi di Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani ini di bidang pendidikan. SDIT Ahmad Yani di bawahnya masjid ini persis. Dan terima kasih kesempatan itu, tentu juga dimotivasi guru kami ketika memberikan kajian, apa yang kamu bisa berikan dari sudut pandangmu sendiri. Jadi mungkin sedikit berbeda. Di sini kami membawakan dengan judul kebugaran jasmani dan rohani. Ada apa ini dengan kebugaran jasmani dan rohani? Tentunya yang pertama, alhamdulillah tadi mungkin di sini 2 saf yang sholat maghrib, kalau dihitung mungkin bisa 100 lebih yang tetap di sini dalam kondisi tidak bersandar. Tentunya juga cirinya dari jasmaninya bugar, rohaninya bugar juga. Jadi ketika ditanya, kami tanya mohon izin menyapa, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini? Jawabannya bagaimana? Kalau umat muslim umumnya ketika ditanya seperti itu, jawabannya pasti diawali dengan hamdalah. Beda coba kita ikuti kajian-kajian atau talkshow ketika dengan agama lain ditanya, gimana kabarnya Pak ini? Jawabannya tentunya harus semangat, luar biasa, gitu-gitu aja. Tapi kalau umat Islam ketika kami tanya tentunya pasti jawabannya bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti jawabannya dikembalikan kepada yang maha pemberi kesempatan, yang maha memberi kesehatan, yang maha memberi apapun kepada kita semuanya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Tentu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dalam keadaan jasmaninya, rohaninya bugar. Nah, nanti apakah bedanya bugar dengan sehat? Nah, nanti kerangka yang kami susun penyampaian ini juga belajar dari guru kami yang saat ini harusnya duduk di sini, Ustadz Abdul Rahim Said. Kerangka beliau dalam mengisi kajian senantiasa ketika munculkan suatu judul seperti ini, pasti yang dimunculkan adalah apa itu, mengapa itu, dan bagaimana, sehingga nanti jemaah akan dapat apa itu ya kebugaran jasmani dan rohani. Ini sangat sepele, sederhana, mungkin sudah kita ketahuilah, sudah umum apa ini, mengapa harus ini kami sampaikan, dan bagaimana terkait kebugaran jasmani
dan rohaninya. Sebelumnya mohon izin kami tanya, Bapak yang di depan mungkin dalam 1 tahun ini, mungkin Ustadz gini, dalam 1 tahun ini berapa kali sakit Ustadz? Berapa kali sakit? Atau 2 tahun berapa kali sakit? Bapaknya mungkin berapa kali sakit? Atau Masnya dalam 1 tahun 2 tahun ini berapa kali sakit Masnya? Pernah dihitung berapa? 1-2 kali ya, 1-2 tahun. 5 tahun mungkin berapa kali sakit? Insyaallah. Ustaz Zaid mungkin 2 tahun terakhir berapa kali sakit itu? 2 ya. 2 tahun. Mungkin kalau 5 tahun ke belakang mungkin beberapa kali sakit. 10 tahun ke belakang mungkin beberapa kali sakit. Pertanyaannya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu berapa kali sakit? Dalam seumur hidupnya berapa kali sakit? Berapa kali Pak? 1, 2, 1 kena sihir, satunya 2 kali yang meninggal. Pertanyaannya, apakah Nabi kita itu yang hanya 1-2 kali sakit dalam seumur hidupnya, berbeda dengan kita ya, saya sendiri flu, alhamdulillah sudah enak badannya, flu sudah berkali-kali, bahkan kalau corona kemarin kan banyak sekali, sampai-sampai diberikan tameng, diberikan imun di dalam tubuhnya supaya nggak sakit. Zaman-zaman sekarang, kalau dulu kok bisa Rasul hanya 1-2 kali sakit? Apakah makanan beliau seperti kita-kita 4 sehat 5 sempurna? Kita coba Ahad ini mungkin yang sekarang nggak ada di sini mungkin sudah berpikir kita makan di Pizza Hut, kita makan di sana, makan di sana. Justru karena mungkin over kelebihan seperti kita 4 sehat 5 sempurna, malah sakitnya sering. Kalau Rasul bahkan diriwayatkan itu mungkin kekurangan sampai 3 purnama. 3 purnama berarti kan 3 bulan. Bahkan sampai bahasa Jawanya ditaleni perutnya dengan batu ya, sampai kurangnya makan air, bahkan kurma 1 dibagi berapa orang itu ada kisahnya. Perang apa itu? Sahabat. Sakitnya hanya sekian kali aja. Berbeda dengan kita. Ternyata masalahnya bukan karena 4 sehat 5 sempurnanya. Nanti jawabannya karena pola hidup beliau yang luar biasa. Nah, tentunya kita ketika kajian ini juga akan kembali kepada uswah kita, kepada tuntunan kita. Meskipun kita ketahui kita dengan Rasul itu bainas sama wasumur. Nah, sama ini istilahnya buku Gubernur Khofifah. Bainas sama wasumur, seperti langit dan sumur. Jadi jauh sekali kita dengan Rasul. Apakah bisa kita niru seperti beliau? Tetapi yang paling disukai Allah adalah inisiasi mendekat-dekatkan kita seperti Rasul. Jadi usaha kita itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi Rasul tadi yang sakitnya hanya 2 kali, bagaimana supaya beliau? Ternyata ada kuncinya. Pertama itu nanti ada kebalikan dari konsep-konsep yang di bangku kuliah kami nanti itu. Bahasanya nanti ada mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Kalau Rasul kayaknya dibalik. Kebalikannya itu konsep dari itu. Jadi pertama, apa kebukaran jasmani? Kami kutipkan di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ini bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dan kita kecuali untuk beribadah. Nah, untuk beribadah ini dibutuhkan yang namanya kebugaran jasmani dan rohani kita masing-masing. Sangat penting karena ada ibadah hati, ada ibadah perbuatan. Kayak sholat tadi itu, kalau kita ada yang sakit mungkin ya, misalnya kemarin lusa itu hidung saya flu ya, netes terus juga nggak nyaman. Nah, dibutuhkan kesehatan yang prima, yang bugar, sangat perlu. Misalnya juga waktu haji besok ada standarnya. Nanti kami berikan informasi aplikasinya gimana supaya bapak-bapak siap untuk berangkat ke tanah suci. Ada standarnya juga dan sebagainya. Kemudian juga termasuk kesehatan yang kita miliki itu sering terlupakan. Di antara kita semuanya manusia ada 2, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sering kita lupa. Jamaah rahimakumullah. Nah, mengapa dan bagaimana terkait kebugaran jasmani dan rohani? Nah,
Nanti kita kupas kebugaran jasmani itu apa. Jadi dua sisi ya. Kemudian kebugaran rohani itu apa, unsurnya bagaimana, bugar dan sehat itu apakah sama, cara mengetahui kebugaran jasmani kita gimana, cara mengetahui kebugaran rohani kita bagaimana, cara ngukurnya juga nanti bagaimana. Ketika sudah tahu, sudah diukur, kita akan termotivasi untuk meningkatkannya kebugaran rohani. Dan pentingnya mengukur kebugaran kita, karena fisik kita yang kuat tentunya akan mendukung ibadah-ibadah kita. Jadi bugar dan sehat, ibadah menjadi lancar. Nah, ini ada ibadah termasuk infak. Nah, ini kalau rohaninya kuat, bugar, dia nggak akan pelit gampang. Kemudian ada perintah wa ahsinu, dan berbuat baiklah, tentunya juga dengan fisik yang baik. Al-mu'minu qawiyun. Ini bugar dan sehat apakah sama Bapak Ibu sekalian? Tadi kami tanyakan, bugar dan sehat apakah sama? Kalau ditanyakan tentu, kalau sama ngapain saya tanyakan gitu ya. Jadi bugar dan sehat apakah sama? Jawaban kami tidak sama. Untuk bisa bugar syaratnya adalah sehat. Tapi sehat belum tentu bugar. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini semuanya kelihatannya sehat. Karena bisa hadir di sini, tidur di sini tanpa kurang satu apapun. Jadi kami lihat semuanya sehat, dari pancaran matanya semuanya sehat, tetapi belum tentu bugar. Jadi ada levelnya, ada level kebugaran Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah nanti cara mengukur kebugarannya, nanti bisa dengan lari, dengan tes-tes yang lainnya, nanti bisa diketahui bagaimana level kebugaran Bapak Ibu sekalian dari jasmaninya. Nanti rohaninya juga sama. Jawabannya adalah tidak sama. Kamu bilangi sama juga. Dalam tubuh kita ini dulu pernah kami tanyakan di sini, seperti secangkir kopi ini ya. Jadi ketika ditanya kopi ini isinya terisi separuh atau separuh isi, ya, jawabannya adalah penuh. Terkadang kita melihat sisi yang kelihatan ini. Nah, inilah jasmani kita. Rohani itu unsur yang tidak terlihat dalam diri kita. Justru yang tidak terlihat ini menjadi motor, menjadi pengendali jasmani kita, sehingga ketika kita berbuat sesuatu yang kurang baik, pengendalinya ada yang tidak kelihatan. Jadi dari unsur tubuh kita satu penuh ini, pengendalinya yang tidak kelihatan. Dia adalah motornya ada di hati kita. Nah, bila mana kita belum bugar, belum sehat, kita bugar jasmani rohaninya, kita juga diminta untuk bisa berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini biasanya kita ini malas, biasanya zona nyaman itu malas membugarkan, mensehatkan jasmani kita, juga termasuk rohani kita. Terkadang kondisi kita futur, lagi malas, jadi nggak datang ke masjid. Kalau sekarang insya Allah level kebugaran rohani Bapak Ibu yang hadir sekarang ini dalam level yang madya. Kalau paripurna itu levelnya punyanya sahabat Rasul. Jadi kita diminta berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhri wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Nah, ini salah satu penyakit rohani, biasanya pelit. Nah, ini kemudian rasa malas. Nah, ini kita diminta berlindung pada Allah. Berikutnya kebugaran jasmani, sumber kekuatannya ada pada lambung kita semuanya. Jadi sejelek-jelek apa yang kita masukkan dalam tubuh itu adalah kantung pada lambung kita. Kita coba dilihat, dihitung aja, gigi taring kita itu hanya 4, 2 atas, 2 bawah. Sehingga makan daging secukupnya. Jadi pernah Rasul itu makannya sejenis herbivora, daun-daunan, tapi tidak melarang yang namanya daging-dagingan. Sehingga susunan ini dari gigi aja ini kita sudah luar biasa. Jadi kalau herbivora misalnya sapi makannya ya dedaunan, kemudian kalau singa banyak taringnya ya makanya karnivora, makannya daging. Kalau kita omnivora, memakan segalanya, semuanya dimakan. Sumber kekuatannya di sana, juga kelemahannya ada di sana. Makanya luar biasa Islam itu dalam 1 tahun kalau tidak ada bulan Ramadan, 1 bulan kita akan makan terus. Hebatnya agama Islam. Jadi kebugaran jasmani itu sumber kekuatannya ada pada
lambung kita masing-masing. Kalau kebugaran rohani, sumber kekuatannya ada pada hati kita yang tidak kelihatan tadi, yang tidak nampak dalam satu utuh ya, tapi dia ini bergandengan. Jadi kebugaran jasmani akan bergantung pada rohaninya, dan rohani bergantung pada jasmaninya. Apa itu kebugaran jasmani? Adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan setiap hari dalam jangka waktu relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nanti misalnya Bapak Ibu ada yang berangkat sa'i gitu ya, 7 kali mungkin bisa cuma 10 menit. Nah, ada yang 20 menit, berarti kebugaran jasmani yang 10 menit tadi levelnya lebih bagus daripada yang 20 menit. Itulah bedanya. Jadi tingkat kebugaran jasmani kita masing-masing berbeda, kemampuan kita. Kalau kebugaran rohani, kemampuan hati kita, ini versi saya sendiri, mengendalikan jasmani untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bermohon pada Allah, berdoa ini biasanya setelah sholat tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir, mengingat kepadamu dimanapun berada. Allahumma inni a'udzubika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur. Nah, inilah pekerjaannya rohani, senantiasa bersyukur, wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik. Nah, beribadah yang terbaik kendalinya ada di sini. Jadi ketika kita berilmu, ketika kita senantiasa sarapan rohani seperti ini, insya Allah akan mampu melakukan ibadah yang terbaik, sehingga level kebugaran rohani kita itu tinggi, jadi lebih disukai. Tidak, kemampuan hati mengendalikan jasmani untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang terbaik. Nah, ini tadi yang kami nukil tadi, al-aqlus salim fil jismi salim men sana in qalbi salim. Jadi kalau mungkin pasti pernah dengar di bangku kuliah, di sekolah-sekolah, kalimat ini adalah sebuah kalimat bahasa Latin yang artinya adalah jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Benar apa enggak Bapak Ibu konsep ini? Betul Pak ya? Enggak setuju ya? Karena tubuh yang sehat, orang-orang yang di penjara kan sehat-sehat semuanya, jiwanya belum tentu sehat juga, sehingga harus dibalik. Jadi pondasinya kalau dari Rasul dikuatkan rohaninya dulu, jiwanya itu sehat dulu. Kalau jiwanya sehat, potensi untuk jasmaninya sehat itu sangat besar. Jadi kita balik konsep ini. Jadi jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat itu kita kuatkan jiwanya dahulu. Jadi jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi kebalikannya. Jadi tubuh yang sehat belum tentu jiwa di dalamnya sehat. Tapi kalau jiwa yang sehat, paling bingung ini Pak. Al-aqlus salim fil jismi salim. Intinya adalah yang ingin kami sampaikan ini perlu dibalik. Jadi perlu sarapan rohani dulu. Yang tidak nampak itu nanti ada 9 jenis penyakit-penyakit yang bikin ini lemah, melemahkan jasmani kita. Iri, dengki, itu akan merusak lambung dan sebagainya. Ketika lihat, kalau iri itu biasanya sekufu. Misalnya tukang parkir akan iri dengan tukang parkir, gak mungkin dia akan iri dengan juragan 99. Gak mungkin, irinya berlebihan. Biasanya sekufu. Iri akhirnya merusak jasmaninya sendiri. Mikir aja, datangan temennya akan mikir, akhirnya dari sini ke sini, akhirnya nggak sehat juga. Jadi perlu kita upayakan penyakit-penyakit rohani itu hilang sehingga menjadi pemicu tubuh kita menjadi sehat. Nah, jasmani yang sakit, rohani yang sakit. Kalau penyakit jasmani yang sakit, penyakit jasmani, misalnya saya sakit perut, yang merasakan saya sendiri sakit perut. Bapak nggak akan bisa merasakan sakit saya. Di sekitarnya tidak akan terasa. Misalnya sakit perut, sakit gigi, ya sudah saya yang merasakan sakit jasmani saya. Berbeda dengan bila penyakit rohani yang sakit, yang bersangkutan itu tidak merasa, nggak rumongso, lewai lorong, iri, dengki, pelit, gak rumongso kalau rohaninya sedang sakit. Yang merasa di sekitar-sekitarnya, wong iki kok ngene ya, wong iki kok ngene ya. Itu bedanya. Jadi kalau jasmani dirasakan sendiri, orang lain gak akan merasakan.
Kalau penyakit rohani, orang lain nggak terasa, orang lain yang merasakan, dirinya nggak merasakan. Nah, sehingga ini bahaya. Surat Al-Mudaththir ini sampaikan, masalakakum fi saqar. Kok bisa masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Berkata, saya dulu nggak mendirikan sholat. Nah, ini kan munafik, berarti penyakit hati, nggak merasa. Munafik misalnya sholat subuh dan sebagainya. Walam nakunut imul miskin, nggak memberikan makan orang miskin, juga penyakit rohani juga ini. Jadi nggak rumongso, mungkin masak enak dan sebagainya, tetangganya tidak diberi, namanya nggak beri, sehingga ya masuklah ke dalam neraka sakor. Ini penyakit rohani bila sakit. Nah, ini dia unsur apa saja unsur dari kebugaran jasmani. Sehingga kalau kita kepingin saya ini jasmani saya bugar, itu unsurnya banyak. Orangnya kuat, daya tahannya kuat, memiliki kecepatan. Kalau dalam kesehatan, daya tahan jantungnya bagus, komposisi tubuhnya pas. Jadi ketika diukur tingginya sekian, misalnya saya 166, beratnya 61, masuk kategori normal. Jadi ketika dikatakan bugar, berarti IMT-nya, indeks massa tubuhnya harus pas. Jadi ketika tinggi sekian, harus sekian. Gimana supaya dikatakan bugar? Yaitu diurus dulu. Unsur yang itu diurus dulu. Nanti sama kayak rohani. Ada salah satu unsur yang gak terpenuhi, yaitu diurus dulu supaya semua unsurnya terpenuhi, nanti bisa optimal. Kelentukan, daya tahan otot, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi dan sebagainya. Ini unsur kebugaran jasmani, kekuatan, daya tahan dan kecepatan. Nah, ada tingkatannya masing-masing. Kebugaran jasmani dan rohani itu yang paling paripurna itu baik sekali, baik, cukup, kurang dan kurang sekali. Jadi jangan sampai kita pada level yang kurang sekali ini, sehingga kita, karena sama ya dengan iman ya, naik turun level ini sama kayak iman, naik turun perlu kita capaikan pada tingkatan baik, standar. Nah ini kalau kebugaran rohani. Kalau kebugaran rohani kita versi kami, standarnya adalah mampu sehat dulu ya. Kalau dikatakan sehat rohaninya seorang muslim ketika mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti kan beliau muslim. Ketika menyatakan diri sebagai seorang muslim, standar sehatnya seorang muslim, standar sehat rohaninya seorang muslim adalah terpenuhinya kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Standar umum adalah sholat 5 waktunya, puasa Ramadan. Yang wajib-wajib terpenuhi semuanya, berarti rohaninya sehat. Untuk meningkatkan gimana ya, tadi ada qobliyah, ba'diyah, ada infak dan lain sebagainya. Itu meningkatkan level ke menuju bugar. Kalau sehat standar. Ketika ada seorang mungkin menyatakan diri seorang muslim, tetapi mungkin sholat Jumatnya bolong, mungkin sholat wajibnya bolong, berarti itu perlu diselesaikan dulu sebelum menuju tingkat bugar. Perlu diselesaikan, perlu terapi ya. Berarti sedang tidak sehat rohaninya. Rohaninya sedang tidak sehat. Standar dulu sehingga menuju bugar. Jadi perlu terapi. Terapinya macam-macam. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh atau mbati itu ya. Kemudian ikut kajian seperti ini. Nah, itu bisa membuat orang itu nggak tahu ya, terkadang melalui lisannya siapa dia akan tergerak. Banyak kan yang duduk di sini menyampaikan kalam-kalam Allah, terkadang dapat keutamaan menuntut ilmunya, kadang juga selebihnya luar. Ada juga terkadang ketika mengikuti kajian, misalnya dulu itu Ustaz Dwi Triyono tentang sedekah subuh, wih iya ya, disampaikan luar biasa seperti itu, tergerak hatinya, dia dapat sesuatu dari kajian itu. Allah menggerakkan sehingga setiap sholat subuh dia bawa infak. Tidak tahu dari mana Allah menggerakkan, memberikan hidayah pada kita. Nah, kalau sudah pada level sehat rohaninya yang standar-standar terpenuhi, maka kita tingkatkan. Insya Allah jamaah di sini semuanya standar rohaninya sehat. Pasti ketika dengar adzan sudah bingung, harus segera menunaikan sholat. Itu sudah tandanya sehatnya rohaninya jamaah sekalian. Dan bingung, waduh jam sekian bingung. Perjalanan pun yang dipikir sholat tinggu ya Allah, nah, itu sudah
rohaninya sudah termasuk level sehat. Mau gini di dulu di jamaah, di kosong dan lain sebagainya, itu sudah level sehat rohaninya. Nah, untuk menuju level bugar ditingkatkannya, kalau sehat kan standar aja, ditingkatkannya levelnya ke atas ada beberapa hal, banyak sekali. Nah, di sini kami coba taut-tautkan ya. Misalnya unsur kalau di jasmani tadi kami sampaikan kekuatan. Kalau kita tautkan dalam hadis Nabi, kekuatan yang bagaimana, kekuatan yang sebenarnya disampaikan bukanlah pegulat itu yang kuat, tapi sungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Beda kan? Gimana caranya bisa menjadi orang yang kuat? Ternyata kata Rasul adalah laisa syadidu bisur'ah, karena orang pegulat itu yang kuat. Innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ternyata ngeledek orang yang kuat rohaninya ternyata ini istimror. Jadi Rasul pun ketika berdakwah itu dibalangi kotoran, bahkan ditawari, gimana Rasul tak timpakan ini ya Gunung Uhud ini gimana? Oh, gak usah, umatku gak tahu. Saking kuatnya rohaninya Rasul seperti itu. Bisa kita bayangkan kan? Ternyata pondasi yang ada di dalam itu yang membuat fisiknya Rasul menjadi kuat. Jika mau perang itu, mau bunuh kalau diludahi ya nggak usah. Berarti bukan karena itu. Di saking kuatnya unsur rohani dari sosok seorang Rasul dan para sahabatnya, sehingga yang dinamakan kekuatan rohaninya, nah, tadi kan kalau sudah level sehatnya standar, kita perlu telusuri unsur-unsur yang ada pada kebugaran rohani kita. Kekuatan apa kita sudah kuat? Memang ini agak tidak mudah nahan amarah. Kadang apalagi guru ya, apalagi guru kami ini ya, dalam muridnya seperti ini Ustaz Mahbub ya, oh, kok gini ternyata bulan gini muncul yang namanya emosi. Jadi ini istimror yang dinamakan itu berkelanjutan. Jadi ada potensi, misalnya Bapak Ibu pasti pernah mengalami suatu episode di mana harus marah, di mana kepingin ngamuk, tapi harus ternyata di situ bukan Nurmagomedov mampu mengalahkan siapa kemarin itu. Yang kuat bukan beliau, fisiknya diolah sedemikian rupa. Ternyata kata Rasul bukan Rukaya ini, bukan pegulat yang kuat. Ternyata ada lebih lagi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan indal ghadab, menahan emosinya. Nah, ini tidak mudah, ini memang perlu berkelanjutan, mencoba terus sampai levelnya tinggi, levelnya bagus, sehingga kita memiliki salah satu unsur yang disampaikan kebugaran rohaninya bagus, yaitu kuat yang bagaimana? Kuat menahan indal ghadab. Nah, ini memang tidak mudah, ini perlu dilakukan. Kemudian kecepatan, bukan bermakna rohani kita harus berlari speed cepat sana sini, tapi kecepatan dalam makna yang lain. Ini satu saya kutip yang ini aja. Jadi mungkin berkaitan juga dengan akhlak ya. Bagaimana ketika kita ditapok ya. Sudah biasa nih bahasa Jawanya itu latah, yang keluar apa. Kalau biasanya keluarnya bahasa-bahasa yang bagus, apalagi istighfar bagus. Kecepatannya adalah di sini adalah dia senantiasa seperti Ali Imran 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ajal. Jadi buru-buru, cepat-cepat ketika memang hati nuraninya enggak pas. Hati kita ini kalau sehat biasanya melakukan sesuatu yang kurang pas, pasti enggak nyaman. Karena memang batin dan hak enggak bisa dilakukan bersama-sama, bersatu. Jadi kalau hati kita itu merasa enggak nyaman, hatinya seorang muslim yang sehat, apalagi yang bugar, pasti dia akan melakukan refleks kecepatannya dia keluarkan, yaitu wasari'u, dia akan buru-buru cepat untuk minta ampun kepada Tuhannya. Jadi buru-buru istighfar standar. Jadi mohon ampun, astagfirullah, kenapa saya melakukan itu, istighfar dan tobat, tidak akan mengulangi lagi. Ini cirinya. Jadi berarti kita termasuk level rohani kita bugar. Jika melakukan sesuatu yang enggak pas dengan hati nurani, cepat-cepat untuk mohon ampun, itu sehat. Masalahnya jangan sampai rohani kita ini bugar hanya di masjid. Keluar masjid sudah urusan Tuhan yang lainnya. Banyak mungkin pejabat-pejabat yang mungkin
tidak merasa kalau diawasi oleh Allah. Jadi tidak memiliki unsur kebugaran ini, eman. Memimpin, diberikan kekuasaan, tetapi jatah untuk rakyat diambil, nah eman. Kemudian ada lagi daya tahan. Nah, daya tahannya ini mungkin kita kaitkan dengan akidahnya kuat. Kalau di sini kita dakwah seperti ini mungkin tidak terlalu. Yang hadir di masjid ya sudah orang-orang yang level rohaninya sehat. Tapi coba kita keluar ke zona tidak nyaman kita, mungkin ke daerah sana-sana. Coba kami Idul Fitri kemarin itu khotib di Malang, bukan selatan, Malang Selatan, Sumber Manjing, Wetan, balikannya Wetan itu apa? Kulon, Sumber Manjing Kulon, nah, di sana. Nah, mungkin tantangannya ada di sana itu mengetes kebugaran rohani kita itu. Di sana level dakwahnya luar biasa. Ada teman kami namanya Ustaz Tegar, ini luar biasa. Beliau masih muda mau berdakwah di sana. Dan rata-rata anak muda yang ditaruh di sana bertahan 3 bulan, 6 bulan. Beliau luar biasa bertahan di sana, berdakwah karena memang saingannya luar biasa daripada di tengah kota. Kalau di pinggir-pinggir sana saingannya jelas. Dan mereka-mereka yang bawa apa kayak disampaikan Ustaz Andri Kurniawan ya, mereka bawa sisi ekonominya yang kuat. Kalah ya sudah, di sana mereka akan daya tahan akidahnya berubah sudah. Nah, kita di sini kan setiap hari dengan adzan enak. Kalau di kampung bapak kami ataupun di Bali cari masjid kan agak susah. Daya tahan akidahnya di sana lebih teruji daripada kita yang ada di Kota Malang. Coba di aplikasi di HP kami, aplikasi dicek aja. Mungkin tinggal saya di Bonol, di situ sudah ada 14 masjid. Di Fatimah, Junyadin, Anur, Abdillah sudah banyak. Adzan akan terus bersautan, enak. Akidah kita akan mantap. Coba kalau di daerah-daerah sana itu tantangannya lebih kuat, daya tahannya lebih teruji. Jadi termasuk juga contoh untuk mempertahankan daya tahan akidahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan sudah masuk Islam, ibunya bahkan sampai level ibunya itu pura-pura. Dia kan anak mama Sa'ad bin Abi Waqqas Alipana ini, anak mama sayang ibunya. Sampai ibunya pura-pura untuk nggak makan beberapa hari supaya si Sa'ad bin Abi Waqqas ini kembali menyembah agama nenek moyangnya. Saking daya tahan akidahnya itu kuat, jadi sekali la ilaha illallah seperti kemarin. Jadi kalau sudah ikatan talinya itu akidah ini kan tali mati ya. Kalau kita ini di sini bisa jadi tali sepatu. Jadi ketika longgar nggak nyaman dengan ayat ini dilonggari tali sepatunya, dilonggari. Tapi kalau daya tahan akidah yang kuat yang benar-benar kalau di pramuka namanya tali mati sudah nih. Tali nggak bisa diudahi. Kalau ini masih bisa ya. Di tali sudah nggak bisa ya sudah sampai mati ya sudah akidahnya tetap Islam. Jadi saat Nabi Waqqas disampaikan meskipun nyawamu itu 7 atau lebih diambil satu persatu saya akan tetap mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Nah ini contoh bisa kita. Tapi kalau di sini mungkin tidak terlalu godaannya tidak terlalu besar. Biasanya harta, tata, dan wanita. Mungkin kalau kita tidak pada posisi itu mungkin tidak bisa merasakan. Mungkin dengan kekuatan harta ada salah satu wali murid kami mau keluar di suatu tempat ditahan, nggak bisa keluar. Jadi saya kan ini live ya, saya nggak bisa nyebutkan sekolahnya. Jadi ngajar di situ mau keluar nggak bisa, ditahan karena berhubungan dengan akidah nanti. Ditahan, kemudian sudah berniat untuk keluar, gajinya ditinggikan. Gimana nggak tergoda dengan yang namanya harta itu? Gajinya ditinggikan, dilipatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, mau keluar. Ini karena sokongan biayanya ini besar, tinggi. Ada suatu sekolah di Malang seperti itu, sampai segitunya ya wali tempat kita itu untuk menggoda yang namanya daya tahan akidahnya ini, sehingga tapi beliau tetap tidak tergoda dengan namanya harta. Terlebih juga wanita ini juga kebetulan adiknya bapak kami masih tergoda dengan yang ketiga ini, jadi takmir gereja. Jadi kami cari muter-muter jadi takmir gereja, difasilitasi dengan mobil, rumah dan sebagainya. Daya tahan akidahnya lepas. Padahal mulai kecil dengan bapak saya Muslim. Ketika kakek kami meninggal, kembali ke kampung sholat karena takut dengan bapak saya. Nah
Nah ini jadi contoh, sehingga kakek kami pesan dan saya meninggal Pak Lemo itu sebelum kembali ke dalam Islam. Perlu kita syukuri kalau kita memiliki daya tahan akidah ini. Jadi kita termasuk level kebugaran kita naik. Nah, manfaat pengukuran kebugaran jasmani dan rohani kita. Kalau jasmani kita ukur, manfaatnya apa? Kita tahu level kebugaran jasmani kita itu indikator derajat kesehatan seseorang. Oh, derajatnya sekian. Nanti mengetahui kelainan penyakit, karena nanti ketika mau dites ditanya ada 7 pertanyaan. Ketika salah satu pertanyaan itu tidak terpenuhi, berarti belum sehat, diselesaikan dulu sehingga belum bisa naik ke level buga. Kalau untuk fisik, latihan fisik. Kemudian kalau untuk rohaninya, indikator derajat kesehatan seorang juga, kesehatan rohaninya, mengetahui kelainan penyakit. Apakah ada 9 penyakit? Apa 9 itu? Ria, apakah pernah kita ria? Melakukan suatu kebaikan, oh nama saya nggak disebut, nggak ditulis, apakah muncul di situ? Berarti rohaninya masih sakit. Perlu kita ukur. Juga sebagai acuan perbaikan ibadah kita. Kalau ada ini, berarti menjadi acuan. Oh saya masih ini, berarti kita perlu perbaiki dulu. Masih ada sifat pelit ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, misalnya mobil 4 yang dipakai cuma 1, yaitu yang namanya ubadil. Ya, perlu kita sumbangkan. Mengukur kebugaran jasmani, ya ini banyak sekali sebenarnya ya. Bisa dengan tes jalan, ada tes robot lari 1600 meter, pakai aplikasi ini bisa. Mungkin zamannya sekarang yang bisa HP-nya bisa dibuka, ada aplikasi Sipguard. Itu sangat mudah ya, dia bisa diinstal, kemudian dimasukkan datanya. Kita setiap hari bisa mengukur level kebugaran jasmani kita masing-masing sesuai usia kita masing-masing. Jadi jangan sampai ciri orang hidup itu adalah gerak ya. Jangan sampai kita kurang gerak ya. Penyakit-penyakit zaman sekarang anak-anak mungkin juga sama. Jadi hipokinetik, kurang gerak. Jadi sering di depan layar, sering di depan HP, muncul penyakit-penyakit tidak menular. Jadi penyakit-penyakit tidak menular justru dialami oleh anak-anak. Nah, nanti aplikasinya seperti ini, jadi bisa di-download untuk mengetahui data kebugaran kita. Ini punyanya pemerintah ya. Jadi saya juga menyerukan Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi kalau negara kita orang-orang yang sehat, insya Allah akan lebih produktif melakukan sesuatunya, terutama ibadah-ibadahnya bagus. Karena memang pertama tadi cantolannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk beribadah. Nah, macam-macam ibadahnya kan banyak. Tidak hanya ibadah-ibadah yang makhluk, banyak ibadah-ibadah yang menuntut kita untuk sehat jasmani dan rohaninya. Nanti di aplikasi Sipguard ini bisa untuk calon jamaah haji juga sama. Untuk ASN, untuk peserta umum, tadi dimasukkan datanya, nanti akan diketahui level kebugaran jasmani bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian. Jadi bisa kalau mau memang ada yang mau berangkat haji, nah ini fisiknya bisa disiapkan jauh-jauh hari levelnya supaya di sana itu cukup standar, bisa memenuhi semua pokok-pokok dari ibadah haji. Data kebugarannya bisa kita ketahui di aplikasi ini. Nah nanti kalau di pengukuran tes kebugaran jasmani ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini menyatakan bahwasanya kita ini termasuk sehat jasmaninya. Apakah dokter pernah mengatakan bahwa Anda menderita penyakit jantung? Kalau iya berarti belum bisa diukur kebugarannya, berarti masih kategori sakit. Apakah Anda sering mengalami nyeri dada, juga kategori sakit. Sering pingsan, juga kategori sakit. Pernah dokter mengatakan bahwa tekanan darah Anda terlalu tinggi, diukur mungkin 160, 180, nah berarti diturunkan dulu. Jadi tidak bisa. Pernah memberitahu mengidap masalah sendi tulang dan sebagainya, perlu diketahui dulu. Ada 7. Nah, ini jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Nah, kalau tes kebugaran jasmani, kalau tes kebugaran rohani itu banyak sekali aplikasinya. Ini coba di browsing di Play Store itu banyak sekali. Apalagi kalau punya jam Garmin yang harganya 4, 5, 6, 7 juta itu ada aplikasinya. Kalau ini yang gratisan. Kalau tes kebugaran rohani ini kayaknya nggak ada. Yang ada ngetes kesehatan mental. Jadi kalau depresi
diklik nanti di aplikasi ini namanya mental healthy. Kesehatan mentalnya bagaimana? Banyak pilihannya. Mental orangnya ini mungkin ada yang kecanduan alkohol, pertanyaannya banyak. Ada yang depresi, pertanyaannya banyak. Setelah diisi semuanya di aplikasi itu, nanti akan muncul ternyata jenengan seperti ini. Setelah itu ada rekomendasi. Sama kayak ini tadi, tes lari ini. Nah, nanti ada rekomendasi di aplikasi ini. Rekomendasi bapak-bapak. Nah, ini rekomendasi kebugaran. Kalau cuma sekian, nanti direkomendasikan olahraganya, jalannya setengah jam seperti ini setiap hari, direkomendasinya. Kalau bapak-bapak yang sudah usia 50-60, kalau yang masih 30-40 lari. Ini tes kebugaran rohani sebenarnya nggak ada, sehingga nanti kita tes, kita pertanyaan-pertanyaan kita munculkan apakah kita termasuk dalam level kebugaran rohaninya tinggi. Tapi kalau ini kesehatan mental ini mungkin beda ya pertanyaannya. Ada kecanduan game, kecanduan judi, ini karena aplikasinya orang barat semua yang buat. Sakit, nah ini ada ADHD, ini apa ini? Macam-macam ya ketemu. Nah, untuk mengukur kebugaran rohani kita ada beberapa ini apakah ada di dalam diri kita. Kalau masih ada, ini kita selesaikan dulu, berarti belum sehat. Pertama, pamer, ria, nah ini bisa menghapuskan pahala ini eman ini. Kemudian marah, nah ini tadi marah, kalau sering-sering dimarahi, sering-sering marah, ya berarti masih rohaninya sakit. Lalai dan lupa, kemudian was-was, kok was-was, ini perlu diruqyah ini. Frustasi, stres, rakus, tamak, lagi makan prasmanan, apa ingin diambil semuanya, nah, masih ada ini berarti. Nah, biasanya ini disimbolkan di negara kita ini, tamaknya ini bukan dalam hal makanan, semua sudah dapat gaji sekian, kepingin ngambil lagi tamak, tapi pingin banyak jadi manusia, terperdaya sombong, dengki dan iri hati. Nah, yang terakhir, nah ini banyak sekali kalau kita buat aplikasi sendiri, ya, kan nggak punya kita aplikasinya, buat sendiri ya nanti misalnya ngukur tes kebugaran rohani kita masing-masing ya standarnya bagaimana sholat wajib Anda, kalau terpenuhi semuanya berarti sehat. Bagaimana puasa wajib Anda, dites seperti ini aja, berarti kalau terpenuhi semuanya berarti sehat. Bagaimana sholat subuh Anda, kalau memang sholat subuh ada levelnya lagi, datangnya jam berapa, nah itu kebagian qobliyah apa enggak dan sebagainya, itu menunjukkan levelnya itu tinggi. Bagaimana hubungannya dengan tetangga, jadi kita kait-kaitkan dengan hadis-hadis Rasul itu menunjukkan kebugaran rohani kita itu semakin baik. Ketika kita bertetangga orangnya senang dengan kita, berarti level kebugaran kita baik, akan bahagia. Ketika bertetangga nggak nyaman, bengkerangan dan sebagainya juga akan mempengaruhi jasmani rohani kita, levelnya akan menurun. Berapa kali sepekan mengikuti kajian, nah ini juga berapa kali kita memberikan makanan pada rohani kita. Tadi kalau jasmani kita penuhi yang macam-macam, yang bergizi-bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Nah, juga perlu rohani kita isi terlebih dengan baca Quran dan sebagainya, sehingga masuk pada level rohani kita tinggi. Mohon maaf jamaah sekalian, jadi cuma sederhana seperti ini. Bagaimana reaksi ketika ditimpa musibah dan lain sebagainya mungkin bisa ditambahkan sendiri. Bagaimana sholat isya-nya, bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana komunikasi dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Ketika dengan orang tuanya nggak rukun dan sebagainya, sehingga ya level kebugaran rohaninya kurang baik. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk mengisi ahad ini supaya tidak kosong. Mudah-mudahan kita semuanya di sini doanya kita semuanya sehat jasmani dan rohaninya. Kita ukur jasmani kita. Jadi kalau di sini kami sampaikan teman-teman pemuda itu kalau bisa muda itu ya fisiknya kuat, memiliki unsur-unsur yang banyak, kemudian rohaninya juga kuat. Jadi kuat, seneng olahraga, seneng ngaji ya, itu kami di Pemuda Muhammadiyah. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin di-sharingkan pada kesempatan kali ini.
Ah nggih, monggo Pak. Nggih Pak. Monggo. Ini suatu materi yang sangat bagus dan mungkin semua kita mengharapkan dan menambahkan sifat sesungguhnya yaitu rohani. Tadi kalau saya mengikuti Ustaz ini tadi tentang apa sudah dijelaskan, kemudian bagaimana kemudian perlu tambah Ustaz supaya kita sehat jasmani itu tentunya rohani kita itu perlu disehatkan, karena sehat rohani itu akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Kalau kita mengikuti resep baginda Rasulullah SAW, beliau menjelaskan di dalam sebuah hadis, somu asma, berpuasalah kamu supaya sehat. Kemudian, kenapa sih Rasulullah selama hidupnya itu hanya sakit kurang lebih dua kali? Ternyata beliau itu adalah ahli ibadah puasa. Tidak hanya puasa wajib, tetapi juga puasa sunnah dan puasa dadaan. Puasa dadaan itu seperti apa? Puasa dadaan beliau itu ketika beliau pulang dari bepergian, sampai di rumah beliau tanya pada istrinya, baik istriku, adakah makanan yang bisa kita makan? Dijawab oleh istrinya, tidak ada ya Rasul. Puasa. Tidak ada, bisa puasa. Itu namanya puasa dadaan. Itu resepnya atau tipnya, caranya bagi Rasulullah bisa saja. Kemudian yang berikutnya, beliau itu dalam keadaan makan, beliau itu tidak makan sebelum dia lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Luar biasa. Mungkin kita tidak bisa kalau manusia biasa seperti saya, sulit itu. Kalau sudah telah makan saya mau menunggu sampai kelompokan. Siap. Ya. Kemudian tadi Ustaz sudah menjelaskan dalam pola hidupnya, pola makan, pola semua sama seperti misalkan kencing tidak pernah dengan cara berdiri. Karena kalau orang sering kencing yang berdiri itu bapak jadi prostat katanya. Sebagai makan juga kita belum makan yang belum berdiri. Kemudian jika itu bahkan makan dengan tangan, setelah makan itu ada apa yang susah saya mencari itu tidak masuk. Ustaz ini tadi saya memberikan tambahan perlu dijawab. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.